Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kalian kemudahan dalam memahami materi hari ini. Selanjutnya, siapkan alat tulis dan bukunya. Kemudian, perhatikan materi dengan sebaik mungkin. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep suhu. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menguraikan konsep pemuaian. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh suhu terhadap pemuaian benda. Dan yang keempat, peserta didik diharapkan mampu menerapkan konsep pemuaian benda dalam kehidupan sehari-hari. Materi suhu dan kalor ini akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas materi suhu, yang mana akan dijelaskan materi terkait definisi suhu, alat ukur suhu, kemudian skala suhu yang terdiri dari Celcius, Fahrenheit, Reaumur, dan juga Kelvin. Nah, sebelum memasuki materi, perhatikan kegiatan pada gambar tersebut. Apakah ada yang tahu kegiatan apa pada gambar tersebut? Ya, benar. Kegiatan tersebut adalah pengecekan suhu. Hal ini dilakukan ketika kita mendatangi tempat-tempat umum. Jika suhu badan kita terlalu tinggi atau melebihi dari 37 derajat Celcius, maka kita tidak akan diizinkan memasuki tempat umum tersebut. Lalu, apa kaitannya memeriksa suhu tubuh dengan materi kita hari ini? Nah, untuk lebih jelasnya, maka simak penjelasan materi dengan baik ya. Suhu. Apa itu suhu? Suhu merupakan tingkat derajat panas suatu benda. Setiap benda memiliki suhu, entah itu rendah maupun tinggi. Suhu yang rendah jika disentuh oleh alat indera peraba kita akan terasa dingin, dan sebaliknya. Sehingga alat indera peraba kita dapat merasakan tingkat panas suatu benda. Namun, melalui alat indera peraba kita, apakah kita dapat tahu dengan pasti suhu suatu benda? Jawabannya adalah tidak. Karena alat indera peraba kita tidak dapat tahu dengan pasti besaran suhu suatu benda. Oleh sebab itu, kita membutuhkan alat ukur suhu yang akurat, yaitu termometer. Nah, dengan alat termometer ini, kita dapat mengetahui suhu suatu benda dengan pasti. Termometer. Terdapat 3 jenis termometer, yaitu termometer zat cair, termometer zat padat, dan termometer kristal cair. Termometer zat cair. Pada termometer zat cair, terdapat zat cair berupa alkohol dan raksa. Di mana ketika suhu naik, maka zat cair tersebut akan mengalami pemuaian, di mana mengakibatkan volume pada zat cair tersebut bertambah. Sistem pemuaian ini dimanfaatkan dalam penggunaan termometer zat cair, di mana zat cair yang berada dalam pipa kapiler tersebut dapat mengalami naik ataupun turun sesuai dengan suhunya. Contoh dari termometer zat cair adalah 1. Termometer laboratorium, 2. Termometer suhu tubuh, dan 3. Termometer dinding atau ruang. Selanjutnya, termometer zat padat. Pada termometer zat padat juga terjadi pemuaian, seperti termometer bimetal. Jika terjadi kenaikan suhu, maka bimetal akan melengkung.
Contohnya adalah 1. Termometer bimetal, 2. Termometer termokopel, 3. Termometer kristal cair. Kristal cair yang terdapat di dalam termometer tersebut dapat berubah warna jika suhunya berubah. Selanjutnya, skala suhu. Terdapat 4 skala suhu, yaitu Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Skala suhu Celsius memiliki titik tetap bawah yaitu 0 derajat Celcius dan titik tetap atas yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian skala suhu Fahrenheit memiliki titik tetap bawahnya 32 derajat dan titik tetap atasnya 212 derajat. Kemudian skala suhu Reaumur memiliki titik tetap bawahnya 0 derajat dan titik tetap atasnya 80 derajat. Dan yang terakhir adalah skala suhu Kelvin, di mana skala suhu Kelvin ini memiliki titik tetap bawahnya 273 dan titik tetap atasnya sebesar 373. Dari masing-masing skala suhu terdapat selisih yang didapat dari titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah, di mana skala Celsius memiliki selisih suhu sebesar 100, selisih skala suhu Fahrenheit sebesar 180, selisih skala suhu Reaumur sebesar 80, dan yang terakhir adalah selisih skala suhu Kelvin sebesar 100. Selisih pada skala suhu tersebut menghasilkan perbandingan skala suhu. Angka-angka perbandingan tersebut yaitu 5 untuk skala Celsius, 4 untuk skala Reaumur, 9 untuk skala Fahrenheit, dan 5 untuk skala Kelvin. Pengaplikasian skala suhu tersebut, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal nomor 1. Suhu suatu ruangan adalah 27 derajat Celcius. Berapa suhunya dalam skala Kelvin? Dari soal tersebut, kita harus mengkonversikan dari skala Celsius ke skala Kelvin. Untuk mengkonversi dari skala Celsius ke skala Kelvin, maka ditambahkan dengan 273. Sehingga 27 derajat Celcius sama dengan 27 derajat Celcius ditambah dengan 273. Hasilnya sama dengan 300 Kelvin. Selanjutnya, contoh soal nomor 2. Suhu seorang anak adalah 35 derajat Celcius. Berapa suhu anak tersebut dalam skala Fahrenheit? Pada soal tersebut, kita diminta untuk mengubah dari skala Celsius ke skala Fahrenheit. Untuk mengubah dari skala Celsius ke skala Fahrenheit, maka harus ditambahkan dengan 32. Sehingga 35 derajat Celcius sama dengan 9/5 dikali 35 ditambah 32. Dan hasilnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Kemudian contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3, sebuah ruangan bersuhu 86 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ruangan tersebut dalam skala Celsius? Di sini kita diminta untuk mengubah dari skala Fahrenheit ke skala Celsius. Sehingga 86 derajat Fahrenheit sama dengan 5/9 dikali dengan 86 dikurangi 32, di mana 86 dikurangi 32 itu dikerjakan terlebih dahulu sehingga menghasilkan 30 derajat Fahrenheit. Dan contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal yang keempat. Di padang pasir memiliki suhu sebesar 40 derajat Celcius. Berapakah suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur? Pada soal ini, kita diminta untuk mengubah dari skala Celsius ke skala Reaumur. Sehingga
40 derajat Celcius sama dengan 4/5 dikali 40 sama dengan 32 derajat Reaumur. Sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.